Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Hari ini bersyukur saya dan tentu kita semua harus selalu senantiasa berbahagia karena hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Kawan-kawan sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Poltekkes Samarinda, hari ini merupakan pertemuan keempat saya bersama Anda. Kalau kita sedikit evaluasi, pertemuan pertama itu adalah pertemuan yang Anda lakukan bersama Bapak Badar. Yang kedua itu adalah pertemuan langsung bersama saya. Yang ketiga adalah kita pertemuan kemarin melalui VLab begitu, yang teman-teman sudah mengerjakan video, membaca PPT yang sudah saya siapkan, dan juga mengerjakan form yang sudah saya juga share ke teman-teman semua. Dan hari ini, kawan-kawan sekalian, saya menyampaikan materi melalui video seperti ini. Tentu ini adalah salah satu bentuk kita memanfaatkan yang namanya teknologi dan memudahkan Anda untuk mengakses pengetahuan dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu buah materi dan juga menyampaikan satu tugas yang saya akan berikan kepada teman-teman. Apa tugasnya? Nah, teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai agar proses perkuliahan kita tentunya dapat Anda pahami semuanya. Dan kawan-kawan semua, hari ini seharusnya memang pertemuan kita secara langsung, namun tentu ada hal yang tidak bisa saya indahkan karena hari ini saya berada pada posisi melakukan riset lapangan penelitian sebagai kewajiban saya sebagai dosen. Saat ini saya sedang berada, mungkin saat yang Anda menonton video ini saya sedang berada di Bontang begitu, sedang melakukan proses kegiatan. Nah, kawan-kawan sekalian, hari ini saya akan men-share satu buah materi mata kuliah kita yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana hakikat kita sebagai manusia. Dan Anda yang menyaksikan video ini, saya yakin dan percaya adalah kita semua adalah makhluk Tuhan yang tentu paling sempurna. Kenapa demikian? Karena dibanding makhluk-makhluk Tuhan yang lain seperti itu, kita diberikan akal, kita diberikan penglihatan, kita diberikan pemikiran, kita diberikan pendengaran, dan bahkan jasad ini adalah karya yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Dan bersyukur pada posisi ini kita semua dalam keadaan luar biasa tentu dibanding makhluk Tuhan yang lain. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, tentu pada saat ini eh, patut kita syukuri itu, maka poin-poin dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita hidup sebagai manusia, yang kita lakukan adalah makan, minum, begitu ya, bertumbuh, berkembang biak, seperti itu, maka makhluk Tuhan yang lain, misalnya seperti binatang pun melakukan itu. Namun ada yang membuat kita itu berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, kira-kira apa itu teman-teman semua? Nah, ini yang akan kita bahas ke hadapan teman-teman semuanya. Nah, salah satunya apa kira-kira menurut teman-teman? Apakah akhlak, attitude, sikap itu menjadi satu hal yang membedakan? Nah, makanya itu juga bisa menjadi satu buah poin, tentu eh, sehingga kita menjadi memiliki value dan nilai lebih dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi kepribadi yang lebih baik. Dan bahkan itu semua dapat kita bingkai dengan satu kata yang namanya itu adalah moral. Nah, sering ngobrol di luar sana, banyak ya manusia itu atau misalnya beberapa orang itu nggak bermoral gitu. Mudah mengucapkan kata tidak bermoral, lalu yang bermoral itu yang seperti apa sesungguhnya? Nah, apakah ketika IPK kita tinggi, ya, itu bisa dikatakan karakter orang yang bermoral? Atau apakah jangan-jangan ketika kita merasa kita adalah siswa terbaik di sekolah kita, yang kita lulus dengan nilai terbaik, itu merupakan bentuk penilaian moral terhadap kita, sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang bermoral? Atau bahkan ketika kita memiliki kekayaan, ya, kita memiliki rezeki yang banyak, rumah, mobil, kemewahan, itu bisa dikatakan orang itu adalah orang yang bermoral, teman-teman. Nah, maka hari ini akan kita bahas. Sebenarnya bagaimana sih karakter orang yang bermoral itu sesungguhnya? Bahkan, maaf kawan-kawan, kalau kita bicara tentang nilai-nilai moral, banyak kita temui para pejabat-pejabat, pendidikannya sangat tinggi, ya, mobilnya mewah, ya, fasilitasnya ada, keluarganya luar biasa lengkap. Tapi ternyata dia melakukan hal negatif yang namanya juga korupsi.
Apakah itu disebut dengan orang yang bermoral? Tentu jawabannya itu juga tidak begitu. Atau misalnya kita juga lihat fakta di lapangan gitu, misalnya ada orang mencuri ayam ya, maling ayam gitu ya, pencuri di sekitar gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat pendidikannya yang rendah gitu, terus juga background keluarganya juga yang tidak baik seperti itu juga ternyata menunjukkan bahwa itu bisa menjadi background kenapa dia menjadi pribadi yang tidak bermoral itu gitu. Nah, maka kawan-kawan sekalian, sebenarnya moral ini bisa dan dimiliki siapa sesungguhnya. Dan ternyata potensi orang yang tidak bermoral itu bisa setiap dari kita punya potensi itu, kawan-kawan sekalian. Nah, inilah yang menjadi membuat kita sehingga kawan-kawan yang memiliki value dan nilai lebih terhadap ciptaan Tuhan yang namanya manusia dengan manusia yang lain ini adalah bentuk yang sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih tinggi, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dipandang baik terhadap sesama manusia itu adalah bentuk dari moral. Dan moral ini kawan-kawan sekalian tentu kepribadian dalam diri kita semua yang harusnya kita aplikasikan itu continue. Bukan tidak hanya kita lakukan ketika ada kondisionalnya saja. Misal, ada pimpinan kepala rumah sakit lewat, lalu kita melayani pasien dengan sepenuh hati. Misalnya juga kalau kita melihat rumah sakit kita dikunjungi dengan pejabat tertinggi, gubernur, wali kota, misalnya, lalu kita melakukan pakaian yang rapi. Lalu kita menunjukkan, ini loh kita, begitu. Bukan seperti itu sesungguhnya. Tidak hanya situasional atau kondisionalnya saja sehingga kita memiliki kepribadian yang baik. Namun menjaga kontinuitas. Inilah yang sangat penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, moral yang seperti apa yang dimaksudkan? Saya ingin share satu buah PowerPoint ke hadapan teman-teman semua. Ya, kita akan bahas hari ini kawan-kawan semua tentang proses apa namanya tentang kemanusiaan ya. Saya mengambil ini adalah mata kuliah humaniora saya ya, tapi ini adalah bagian dari bentuk mata kuliah agama ya yang akan saya share kepada teman-teman. Kawan-kawan semua, coba kita renungkan gambar ini. Ini adalah gambar manusia yang memandang dari tempat yang lebih tinggi, dia melihat ke dalam satu buah keseluruhan gitu ya, secara landscape dia melihat begitu. Anggap saja ini adalah kita kawan-kawan. Maka di jalan sana, di depan sana, itu adalah bentuk konsep tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita lihat sebelum kita terjun, hari ini Anda ada di tempat yang memandang, melihat gitu ya, mengobservasi dunia pekerjaan Anda itu ada di depan sana. Ya. Lalu Anda pikirkan sebentar, kita renungi sejenak konsep tanggung jawab kita sebagai manusia berdasarkan yang pertama itu terhadap agama kita. Ya, saya mau integrasikan ini dari nilai-nilai keagamaan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa agama apa yang Anda anut hari ini pun itu pasti memiliki nilai-nilai ketuhanan yang kita harus pertanggungjawabkan kepada masing-masing Tuhan kita menurut kepercayaan Anda. Bahwa tentu nilai-nilai keagamaan ini kita harus renungkan. Oh, saya hari ini menjadi perawat yang baik itu adalah karena bentuk tanggung jawab saya terhadap Tuhan. Oh, hari ini saya menjadi pribadi yang ramah karena hari ini saya bersentuhan langsung dengan sesama ciptaan manusia. Sesama ciptaan Tuhan itu yang namanya adalah manusia. Anda ketemu dengan orang yang sakit setiap hari, kawan-kawan. Ya, Anda bekerja di rumah sakit bukan bertemu dengan orang sehat, tapi Anda bertemu dengan orang sakit setiap hari. Maka kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita dan tidak ada nilai-nilai tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kita, maka akhirnya adalah nothing. Nggak ada arti apa-apa. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini fana, kita akan hancur semuanya. Kalau Anda berharap kepada salary dan uang, maka tidak ada artinya hidup Anda ini. Tidak full tangki rasa kebahagiaan Anda. Maka Anda ingat, start pertama Anda ketika Anda terjun ke lapangan nanti menjadi seorang perawat yang baik, perawat yang luar biasa, dan Anda sudah memiliki tanggung jawab itu, maka tanggung jawab Anda yang pertama itu adalah bukan kepada pimpinan Anda, bukan kepada sesama manusia untuk kita minta pujian. Maka pertama kali yang kita lakukan adalah kita ingin tunjukkan kepada Tuhan, wahai Tuhan, hari ini saya lahir di dunia ini ingin menjadi pribadi yang bermanfaat dan saya ingin share kehidupan saya ini untuk menjadi pribadi yang bermanfaat sebagai bentuk tanggung jawab saya. Pemimpin, saya sebagai pemimpin bagi diri saya adalah saya ingin tunjukkan bahwa jasad ini engkau titipkan, hamba gunakan sebaik-baiknya untuk melayani sesama manusia. Itu kan, Pak. Jadi pahami? Jadi nilai-nilai kita terhadap
nilai-nilai ketuhanan itu kita lakukan, tunjukkan kepada sesama manusia, membumi kita untuk melakukan proses kehidupan kita terhadap manusia yang lebih baik, maka kembalinya juga kepada Tuhan, kita pasti akan ikhlas, kawan-kawan. Tapi kalau Anda berharap pujian pimpinan lalu Anda tidak dapatkan, Anda berharap bonus gaji yang tinggi lalu juga tidak berarti apa-apa, semuanya juga akan hampa begitu saja, teman-teman semua. Maka ingat, tanggung jawab pertama kita adalah, pertama kali itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, moral. Kawan-kawan, moral dan amoral tadi kita sudah pernah bahas. Kita akan bahas, kita dia bahas di awal tadi. Hari ini kita bahas lebih dalam lagi. Kalau Anda katakan, oh iya, saya bermoral gitu. Lalu karakter moral itu seperti apa sesungguhnya, teman-teman semua? Ya, maka kita akan lihat dulu di sini, kawan-kawan. Ya, kita lihat bagaimana moral itu berasal dari bahasa Latin. Moral itu adalah istilah manusia menyebut ke manusia lain atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai-nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut dengan amoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai-nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi moral itu adalah hal-hal yang Anda lakukan yang sifatnya positif, Anda lakukan terhadap manusia lain, yang itu juga menjadi penilaian orang lain terhadap kita, dan itu kita lakukan dengan ikhlas sebagai bentuk tanggung jawab kita kembali lagi ke awal, itu kepada Tuhan. Oke, kita lihat definisi selanjutnya. Moral adalah, ya kawan-kawan, ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan diterima serta menyenangkan dengan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang tentu baik, begitu juga sebaliknya. Kawan-kawan, tentu kita terlahir di Indonesia dengan berbagai macam karakter dan budaya. Kita dilahirkan dan bahkan di kelas itu juga memiliki warna berbeda-beda dalam memeluk agama. Tentu ada penilaian yang baik dan tidak begitu ya. Nah, maka kawan-kawan sekalian, Anda tidak bisa memaksakan satu buah nilai kebudayaan dalam diri Anda, lalu Anda paksakan terhadap sesuatu tersebut kepada budaya yang itu lingkungannya selalu dilakukan terhadap orang lain di wilayah tersebut. Maka, kawan-kawan sekalian, kita harus mampu menjadi pribadi yang beradaptasi, tapi juga mengedepankan nilai-nilai keagamaan tadi. Balik lagi kepada nilai-nilai keagamaan. Anda masuk suatu wilayah, ya, yang menurut orang-orang tersebut itu adalah bentuk moral yang dilakukan di situ, gitu. Tapi pada kepribadian nilai-nilai keagamaan Anda bertolak belakang, maka balik lagi, Tuhan, saya tidak melakukan itu, tapi sebagai wujud tanggung jawab saya kepada Tuhan, maka saya akan melakukan yang sejalan dengan kehidupan kita. Yang Islam dengan pribadi Islamnya, yang Kristen dengan pribadi Kristennya, yang Buddha dan Hindu dengan pribadi itunya, Buddha dan Hindunya, yang Konghucu juga dengan pribadi yang Konghucu begitu. Jadi punya kepribadian yang berbeda-beda. Maka teman-teman semua, nilai-nilai tersebut kita balikan lagi moral tersebut terhadap keagamaan kita. Apakah kita paksa? Tidak bisa, kawan-kawan. Maka nilai-nilai moral tersebut adalah kita harus integrasikan selalu balik kepada nilai-nilai keagamaan kita masing-masing. Tapi dengan satu syarat dan catatan adalah kita tetap menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita yang melakukan proses tradisi itu. Ya, kawan-kawan semua. Maka teman-teman semua, kita tentu sudah memahami bahwa moral, ya, moral di sini yang kita maksudkan adalah artinya, teman-teman, di mana kita selalu menghadirkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang kita implementasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka inilah bentuk daripada moral. Lalu kawan-kawan, kita lompat tadi tentang keagamaan. Teman-teman kita hari ini ada di Indonesia yang memiliki berbagai macam agama begitu. Nah, bagaimana definisi agama secara umum? Maka pengertian agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Kawan-kawan, hari ini bukan saya ingin berbicara perbedaan, tapi memang perbedaan itu ada. Tapi perbedaan kita terhadap agama ini bukan berarti itu membangun benteng tinggi sehingga kita tidak bisa membangun komunikasi dan kerjasama. Tidak. Tapi biarkan perbedaan ini itu menjadi satu keyakinan yang dimiliki dari masing-masing pemeluk agama, tapi kita juga harus memiliki bagaimana nilai-nilai kerjasama, ya, kebersamaan.
nilai-nilai tanggung jawab kepada sesama, ya, dengan menghargai keyakinan yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Misalnya agama A dengan agama B gitu ya. Si A itu memiliki keyakinan A, B, dan C. Sedangkan yang B itu memiliki keyakinan D, E, dan F. Oke? Dia punya perbedaan terhadap keyakinan itu. Tapi apakah itu bisa membuat dia tidak bisa bekerja sama? Tentu tidak. Pada nilai-nilai peribadatan dan kepercayaan itu tidak bisa dipaksa, kawan-kawan. Ya, nilai-nilai ibadah, kepercayaan terhadap Tuhan, nilai-nilai keimanan nggak bisa dipaksa. Tapi nilai-nilai terhadap sesama manusia itu bisa kita lakukan sebagai wujud kebersamaan dan kita memiliki nilai-nilai tanggung jawab. Maaf, Anda Muslim, tiba-tiba ada pasien ada Nasrani bersama, lalu habis Nasrani datang, datang lagi yang Muslim gitu. Lalu Anda dulukan yang Muslim, tidak begitu kawan-kawan. Kita kedepankan dulu yang namanya asas kedaruratan, yang mana yang butuh duluan ini untuk kita tangani begitu. Tanpa melihat dulu bagaimana apa kepercayaan dan keberibadatan yang dia lakukan, tidak. Tapi kita kedepankan nilai-nilai kepada sesama manusia ini sehingga semuanya berjalan dengan teratur. Tidak ada ketersinggungan, tidak ada yang namanya apa namanya konflik, ya kawan-kawan. Sehingga kita nanti akan berproses dengan nyaman. Kita juga akan bekerja sama dengan baik. Ini apa tentu akan memudahkan kita dalam bekerja sama dan bersinergi satu sama lain. Maka kawan-kawan, yang kita garis bawahi adalah agama itu mengatur tata keimanan, kepercayaan dan kepribadatan kita terhadap Tuhan, tapi bukan mengatur atau tapi bukan menghalangi kita semua dalam membangun nilai-nilai kebersamaan terhadap sesama manusia. Bisa dipahami sampai sini kawan-kawan semua? Baik. Nah, ini dia agama kita di Indonesia ya. Ada Islam, ada Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Ya, di mana ini adalah bentuk nilai-nilai keagamaan kita yang kita juga harus saling menghargai dan membersamai. Kawan-kawan, kalau kita lihat di Jakarta, itu ada katedral, kalau tidak salah nama gerejanya, berseberangan dengan Istiqlal. Nah, itu kan luar biasa. Saya pernah tanya langsung ke sana. Di sana pernah bercerita begini, Pak, kalau acara kegiatan Idul Fitri, bahkan orang itu parkir itu sampai ke gereja. Begitupun ketika Natal, begitu kalau ada kegiatan yang harus memaksa Istiqlal itu menjadi tempat parkirnya atau tempat berkumpulnya, maka itu boleh dipinjamkan. Nah, itu tadi. Tapi tidak untuk pada pelaksanaan peribadatannya gitu. Jadi bisa Anda pahami ya teman-teman. Jadi untuk membangun kerjasama terhadap sesama manusia bisa. Tapi untuk melakukan peribadatan secara bersama-sama dengan keyakinan yang berbeda tentu juga pasti tidak bisa, kawan-kawan. Kita lanjutkan, kawan-kawan. Bagaimana kaitannya hubungan antara moral dan agama? Coba kita tarik di sini, kawan-kawan. Moral adalah produk ya dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama dari nilai-nilai leluhur, 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 leluhur sebelumnya. Toraja dengan keyakinan budayanya itu pasti akan berbeda keyakinannya dengan orang di Kalimantan Selatan. Ini udah beda standar nih, ya. Punya nilai kebudayaan dan background perjalanan historis sejarah yang berbeda. Tidak bisa kita samakan orang Toraja dipaksakan dengan Kalimantan Selatan, orang Kalimantan Selatan dipaksakan dengan orang Toraja, itu tidak akan pernah bisa. Tapi sehingga teman-teman itu adalah moral itu bentuk produk dari yang lahir dari budaya tadi. Ya, jadi sehingga dalam perbedaan tersebut baik menurut A belum tentu baik menurut B, baik menurut B belum tentu baik menurut A. Tapi agama mengatur itu, teman-teman. Ya, agama mengatur itu. Ketika berbicara terhadap nilai-nilai ketuhanan kita pasti berbeda. Peribadatan berbeda, ya. Ya tadi kan saya sampaikan kalau yang A punya jalan sendiri, yang B punya jalan sendiri. Tapi untuk nilai-nilai kemanusiaan ini bisa memiliki kesamaan. Di mana kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi pribadi yang baik. Kita menjadi pribadi yang luar biasa sempurna, tentunya sempurna dalam arti adalah berusaha untuk menjadi pribadi yang baik kepada siapapun tanpa melihat apa budayanya, apa sukunya, apa agamanya. Dan bukan lihat siapa dia, anaknya siapa, dia tidak. Tapi kita benar-benar menjadi pribadi yang sangat luar biasa menilai orang tersebut itu eh, sesuai dengan asas kedaruratannya tadi, kawan-kawan. Maka Anda nanti itu akan bertemu dengan pasien yang berbeda-beda. Sempatkah Anda nanya, Anda agamanya apa enggak? Tapi
tolong munculkan ya Tuhan, hari ini saya ketemu pasien yang sangat parah. Semoga dia cepat sembuh, walaupun berbeda agama. Nggak jadi masalah itu. Ya, semoga dia cepat sembuh. Semoga dia dimudahkan hidupnya. Semoga engkau angkat penyakitnya. Itu nggak jadi masalah. Sehingga hati kita akan apa namanya terlatih menjadi pribadi yang lembut, menjadi pribadi yang santun, ringan mendoakan orang lain, pribadi yang bermanfaat tidak hanya fisiknya, tapi juga pemikirannya dan juga hatinya. Itu kita abdikan tentunya terhadap pekerjaan kita dan kita akan ikhlas menjalani pekerjaan tersebut. Tapi kalau Anda hanya berkutat kepada pujian manusia, berkutat kepada gaji Anda, berkutat terhadap perhatian atau atensi pimpinan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika Anda berharap itu lalu tidak dilakukan dan Anda tidak dapat, Anda pasti akan kecewa berat. Tapi kalau kita sandarkan kepada Tuhan, ya, maka yang pastinya adalah kita akan menjadi tenang. Bagaimana Pak ketika misalnya kita ketemu pasien kasar misalnya, lalu dia memaki-maki kita, lalu seandainya pada proses perjalanannya apa namanya, ya pokoknya macam-macam kita mendapatkan respon negatif. Nggak apa-apa, yang penting Anda melakukan hal positif. Apakah Anda rugi? Tentu tidak. Karena itu sudah menjadi catatan yang luar biasa yang Tuhan simpan yang akan menjadi balasan kelak bagi Anda semuanya. Begitu teman-teman semua ya. Nah, bagaimana contoh akhlak yang baik sesungguhnya dalam kehidupan kita? Simple saja teman-teman. Yang pertama adalah itu adalah merajut ukhuwah atau persaudaraan. Kalau dalam Muslim itu menyebutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah atau persaudaraan kita. Jadi membangun nilai persaudaraan ini sangat penting dan sangat nikmat sekali rasanya. Yang kedua saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong sehingga ketika kita benar-benar membantu orang lain kita tidak perlu membalas-balas, tidak perlu mengharap balasan orang tersebut karena akan ada orang-orang baik selanjutnya yang akan menolong Anda. Apabila Anda pernah membantu A, lalu Anda berharap A nantinya akan membalas kebaikan Anda, keikhlasan Anda sudah teruji, sudah apa namanya akan hilang. Jadi keikhlasan Anda itu dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena berharap balasan bantuan dari orang tersebut. Tapi yakinlah kawan-kawan, ketika Anda sudah melakukan nilai-nilai kebaikan terhadap A, jangan lagi berharap kepada A. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan mengirimkan A, B, C, D, E yang akan memberikan kebaikan tersebut terhadap Anda, kawan-kawan semua. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi membantu saja tulus ikhlas tanpa balasan apapun. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Maklum, teman-teman saya sudah sampaikan di kelas bahwa nanti Anda akan ketemu yang pasien, keluarga pasien yang mungkin akan berperilaku tidak baik. Tapi sabar saja. Karena mereka juga pengen yang terbaik bagi keluarganya, maka Anda juga harus sabar. Dan yang keempat adalah manusia itu yang dipegang itu adalah lidahnya, janjinya terhadap manusia yang lain. Maka kita usahakan untuk mendapati janji dari apa yang telah kita ucapkan, kawan-kawan semuanya. Ya, sehingga kita akan menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang disenangi orang lain, pribadi yang menyenangkan, begitu teman-teman semua ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ya, kawan-kawan sekalian, tentu saya ingin Anda melakukan proses ini. Yang pertama adalah tugas referensi mandiri Anda di pertemuan kali ini. Ya, yang pertama adalah menurut Anda hakikat manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta dengan memiliki tujuan apa saja. Yang kedua, contoh manusia yang memiliki martabat itu seperti apa? Kita akan bicara tentang martabat ini di pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, apa bedanya manusia yang bermoral dan yang tidak bermoral? Terus jawaban diketik, nah, ini nanti teman-teman apa namanya? Silahkan tulis jawaban Anda dengan cara ketik di Word dan kirim ke si pen dan si pen akan menjadikan satu folder yang akan dikirim ke dosen pengampu via email. Tapi teman-teman, ini nanti akan saya buatkan Google Form saja, ya. Saya akan berikan Google Form dan silahkan Anda kumpulkan Google Form. Nah, begitu ya teman-teman semua ya. Maka saya kembali refleksikan kembali bahwa yang pertama, teman-teman, kita harus mengedepankan nilai agama kita. Yang kedua adalah kita harus mengedepankan nilai-nilai moral kita yang mungkin memiliki standar moral yang berbeda dari masing-masing kebudayaan. Tapi ingat, balik lagi kepada nilai-nilai keagamaan. Dan kita harus senantiasa menghubungkan antara nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita nantinya akan mampu membedakan, ya, tentu mana tanggung jawab kita terhadap Tuhan dan mana tanggung jawab kita yang kita lakukan terhadap sesama sesama manusia, kawan-kawan semua.
Nah, kawan-kawan, ada apa namanya terkait tugas kelompok Anda. Kalau tadi tugas mandiri, tugas kelompok, setiap kelompok yang sudah saya bagi atau teman-teman bagi tersebut, ya teman-teman, yang Anda bagi tersebut, saya minta Anda mengerjakan video dan Anda mengerjakan dan mempresentasikan materi tersebut tidak di dalam kelas. Karena mengingat jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan waktu juga terbatas, maka saya menginginkan Anda mengerjakan itu ya dan dipresentasikan dalam bentuk video seperti ini. Dan Anda tinggal kirimkan linknya ke saya. Jadi tugas kelompok. Misalnya ada dalam satu kelompok itu ada 10 orang. Silahkan bagaimana caranya Anda dapat mempresentasikan tersebut dengan waktu dan cara yang paling efisien sehingga saya juga akan bisa mengirimkan dan mengumpulkan bukti-bukti presentasi tersebut kepada ke prodi gitu ya. Dan saya tegaskan kembali bahwa tugas ini hanya dilakukan sekali dan tidak ada tugas kelompok lagi setelah ini. Maka tolong dimaksimalkan. Jadi cara mempresentasikannya adalah dengan menggunakan video. Terserah mau bagaimana bentuknya, yang jelas videonya Anda bisa mempresentasikan dari masing-masing subtema yang Anda sudah lakukan. Jika sudah, silahkan Anda mau upload itu di YouTube lalu kirimkan linknya ke saya, atau upload itu ke Google Drive lalu kirimkan linknya ke saya. Itu cara yang mengumpulkan nanti, saya akan buatkan formnya kawan-kawan. Maka teman-teman semua, ini sudah era digital. Saya yakin buka presentasi di kelas itu adalah udah zamannya jadul banget begitu ya. Saya berharap perawat-perawat yang ada di Poltekkes ini mampu dan piawai dalam menggunakan teknologi dan membiasakan kehidupan kita dengan bentuk digitalisasi teman-teman semua. Sampai ketemu di kelas dan nanti video-video tersebut pun akan saya putar teman-teman di kelas. Nantinya sehingga itu mengefisiensi waktu dalam kita memahami setiap materi-materi yang kita dapatkan. Mohon dikerjakan dengan serius. Sekali lagi saya tegaskan, tolong presentasikan setiap tugas. Mohon maaf, saya minta tolong tugas kelompok yang saya berikan kepada Anda, tolong dipresentasikan dalam bentuk video. Terserah mau menggunakan apa, dikumpulkan dalam Zoom atau seperti apa, yang jelas dalam bentuk video, teman-teman semua. Saya berharap Anda bisa memaksimalkan potensi digital dan buat video semenarik mungkin, sehingga ini akan menjadi satu buah kenangan dan akan menjadi satu buah nilai dalam kehidupan Anda, bahwa Anda pernah menjalani proses mata kuliah agama yang telah digitalisasi. Dan semua manusia bisa mengakses bagaimana keseriusan Anda dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya berikan teman-teman waktunya 1 minggu setelah Anda melakukan apa namanya menonton video ini. Jadi ketika Anda sudah menonton video ini, minggu depan itu masih ada waktu. Minggu depannya lagi itu sudah harus selesai. Jadi saya berikan waktu 2 minggu untuk Anda bisa mendigitalisasi presentasi video Anda. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di lokal dan tetap semangat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermoral, pribadi yang beretika, yang Anda kembalikan kehidupan Anda kepada nilai-nilai agama dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Datang lebihnya dari Allah, kurangnya datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.